Kenapa entres kok mati? Mungkin yang dimaksud itu sambungan kok mati. Saya jawab dulu yang pertama, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin kembali merespon beberapa komentar yang masuk. Namun sebelum lebih lanjut, buat sampean yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Dan kalau berkenan monggo silahkan komen apa aja monggo sampean, tapi harapannya yang sesuai dengan tema, sopan dan tidak menyinggung pihak-pihak yang lain, sahabatku. Adapun komen yang masuk itu seperti ini, sahabatku. Kang, kenapa entres kok mati? Mungkin yang dimaksud itu sambungan kok mati. Ini akan saya jawab dulu yang pertama, sahabatku. Sambungan mati itu banyak penyebabnya, Kang atau Mas ya. Kalau dari emailnya kayaknya sih cowok. Setekan itu mati itu banyak penyebabnya. Salah satunya mungkin entresnya yang sudah kelamaan. Yang kedua mungkin dari cara sampean melakukan pengikatan di sini, sahabatku. Waktu sampai nyambung itu, ketika entres sudah ditempelkan di sini, ngikatnya itu terlalu kencang juga bisa itu menyebabkan mati. Terus bisa juga disebabkan oleh pisaunya yang enggak tajam atau pisaunya enggak landep. Pisaunya ini maksudnya enggak landep. Jadi kalau mau nyambung itu pisau itu enggak perlu bagus, yang penting bersih dan landep, sahabatku. Penyebab lainnya itu bisa jadi dari cara pegang sampean. Cara pegang waktu melakukan pengirisan ini juga berpengaruh, sahabatku. Kenapa? Karena entres itu tidak selamanya kita mendapatkan entres yang panjang seperti ini. Kalau entresnya panjang yang seperti ini akan lebih mudah cara pegangnya dan cara pengirisannya, sahabatku. Tapi kalau entresnya yang pendek seperti ini agak susah melakukan pengirisannya. Apalagi kalau sudah sampean potong, misalnya sudah sampean potong seperti ini. Nah ini, kalau sudah sampean potong seperti ini akan lebih sedikit menyulitkan ketimbang sebelum dipotong. Jadi kalau saran saya, kalau sampean mau nyambung itu, kalau menemukan entres yang pendek seperti ini, sebaiknya jangan sampean potong seperti ini dulu, biarkan panjang seperti ini. Nah ini saya kasih contoh. Kalau bibitnya pendek dan belum sampean potongi, itu waktu melakukan pengirisan akan lebih gampang megangnya. Nah ini seperti ini. Jadi sampean iris dulu seperti ini. Nah seperti ini. Setelah sampean iris baru dipotong di sini. Tapi kalau sudah sampean potong, misalnya seperti ini, sudah terlanjur sampean potong. Nah waktu sampean mau ngiris entresnya ini, otomatis yang kegencet itu sini. Nah kalau yang kegencet sini, itu ada kemungkinan ini mata tunas ini sudah layu terlebih dahulu. Mata tunas ini sudah layu terlebih dahulu. Itu juga bisa menyebabkan sambungan itu mati, sahabatku. Nih sekali lagi, kalau sampean mau melakukan penyambungan dan entresnya itu ruasnya pendek, ada baiknya jangan dipotong terlebih dahulu. Biarkan panjang seperti ini dulu, baru lakukan pengirisan seperti ini. Setelah itu baru sampean potong di sini. Nah ini akan lebih sehat di sekitar sini, sahabatku. Tuh. Itu yang pertanyaan yang pertama, sahabatku. Penyebabnya banyak. Kalau sampean memang sering melakukan penyetekan dan itu lebih banyak yang mati daripada yang hidup, itu ada baiknya
sampean meminta tolong kepada teman-teman yang memang sudah ahli melakukan penyambungan. Jadi prinsipnya gini sahabatku, mending kehilangan duit daripada sampean sudah melakukan penyetekan tapi nggak hidup. Itu ruginya banyak, apalagi kalau entresnya beli sampean setek nggak hidup, mati kan rugi. Jadi mendingan kehilangan duit sedikit agak double, nggak apa-apa, entresnya beli sampai nyetek itu masih diopahin ke orang tapi hidup, itu insya Allah akan lebih bagus sahabatku, daripada nyetek sendiri nggak bisa mati terus, itu akan lebih banyak meruginya sahabatku. Lanjut ke pertanyaan yang kedua sahabatku. Pertanyaan yang kedua itu, Kang, saya baru belajar tani, mohon sekali-kali bikinin tutorial nyetek. Di video saya itu sudah ada tutorial mengenai penyambungan sahabatku, tapi nggak apa-apa, daripada sampai nyekrol itu agak susah nyarinya, ini tak bikinin tutorialnya sahabatku. Kalau masalah perlengkapan nyambung, saya yakin sampean sudah paham semua. Kalau mau nyambung atau nyetek itu peralatannya apa saja, saya yakin sampean semua sudah paham. Jadi ini tak kasih contoh cara melakukan penyambungannya saja. Jadi pastikan bibitnya yang bawah sini sehat, kita potong seperti ini. Nah setelah itu entresnya diiris. Entresnya ini diiris, sampean mau ngiris yang seperti ini monggo, mau yang seperti ini monggo, cari bagaimana gampangnya. Nah ini akan saya lakukan pengirisan dulu. Kalau saya sih biasanya saya pegang begini, nah ini baru saya iris di sini sahabatku. Nah seperti ini. Kalau soal peso itu nggak perlu bagus sahabatku, yang penting bersih dan tajam. Terus kalau yang di sini sampean potong menggunakan gunting, itu ada baiknya sampean ulangi pemotongannya. Sampean ulangi pemotongannya dengan pisau seperti ini. Kenapa harus diulangi? Karena biasanya kalau pakai gunting itu kulit-kulitnya sini ada yang pepes. Pepes itu apa ya bahasa Indonesianya? Memar ya, memar. Pepes kalau bahasa saya, pepes kalau bahasa Indonesianya memar. Jadi harus diiris 2 kali. Setelah entres teriris seperti ini, miring seperti ini, nah sininya tinggal kita belek saja seperti ini. Nah seperti itu. Jadi besoknya tancapin ke batas kulitnya, didongkrek ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, sudah terbuka. Nah ini entresnya tinggal masukkan saja seperti ini sampai batas irisan, miring tadi itu tancepin. Dan selanjutnya setelah ditancapkan seperti ini, kalau sampean menggunakan plastik yang seperti ini, itu biasanya talinya yang seperti ini. Kalau sampean menggunakan plastik yang seperti ini, nggak perlu pakai plastik lagi, karena ini bisa dibelah separuh terus diolor buat ngikat. Nah ini sampean tak kasih cara yang mudah saja, yang menggunakan plastik ini. Berarti ini harus diikat dulu. Dan masalah pengikatannya, jangan terlalu kendor, juga jangan terlalu kenceng. Kenapa harus sedang-sedang saja? Karena kalau terlalu kenceng, nanti di sininya memar lagi. Yang ini memar. Tapi kalau terlalu kendor, itu berpotensi bibitnya ini naik ke atas karena kendor. Bisa juga antara irisan dan batang bawah ini tidak nempel. Kalau irisan bibitnya ini dengan batang bawahnya tidak nempel, itu bisa menyebabkan sambungan mati. Nah setelah ini kita sungkup. Nah kita sungkup seperti ini. Usahakan ini kita tali biar uapnya tidak keluar, karena pertahanan hidupnya menggunakan uap yang ada di dalam plastik.
Dan ini juga nggak perlu terlalu kenceng sahabatku, tapi juga jangan terlalu kendor. Kalau kendor takutnya lepas, kalau kekencengan itu nanti ngap. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini karena videonya sudah terlalu panjang, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan dan komen yang saya jawab. Tadi kalau nggak salah ada 2 pertanyaan. Kalau yang besok insya Allah membahas masalah ketika terpaksa nggak ada bibit atau nggak ada entres, itu apa sih yang harus kita lakukan. Itu kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu. Akan saya jawab di video berikutnya insya Allah sahabatku. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.